Ternyata Ronald diserang oleh Tito. Tama yang kebetulan lewat datang membantu dan Ronald berhasil diselamatkan. Kejadian ini membuat Ronald tidak bisa melupakan jasa Tama. Keguguran Nola membuat situasi rumah Ronald menjadi sedih. Nola kaget waktu menemukan slip pembayaran hotel di Jakarta, bukan di Bali seperti yang dikatakan ayahnya. Nola juga kecewa. Ia memaksa ayahnya menegur Tito dan membiarkan Tama bekerja bersama Ronald. Ringo, Melani dan Darwis terus berusaha mencari Risa. Melani menjadi sadar akan karma yang menghukum dirinya. Risa melihat peluang. Ia berusaha untuk kabur, tapi Raka hampir saja membunuhnya kalau saja Ringo tidak cepat datang. Naila akhirnya tahu kalau ia bekerja dengan ibu Raka. Ia langsung ingin menyelamatkan Risa. Naila tidak tahu kalau Risa sudah dibebaskan. Naila memburu Menur ke rumahnya. Naila dalam bahaya, nyawa Naila terancam. Saksikan cerita selanjutnya. Bajingan! Pantas saya curiga sama kamu. Ternyata kamu memang punya niat busuk sama saya. Saya nggak punya niat apa-apa. Saya cuma... Cuma apa? Cuma apa? Saya cuma mau cari sepupu saya, Risa. Jadi kamu sepupunya Risa? Bagus. Kalian berdua sama-sama perempuan tolol yang pantas untuk bikin saya celaka. Tolong lepasin saya, Bu. Ibu tolong kasih tahu di mana Risa. Risa sudah kabur, bodoh. Risa mungkin pulang sama orang tuanya. Bilang sama dia, juga sama orang tuanya. Jangan sekali-kali menyodorkan diri untuk anak saya. Hanya saya yang tahu bagaimana caranya mengurus anak saya. Bukan mereka! Ngerti gak kamu? Pergi kamu! Hah? Raka. Raka, ini mama sayang. Bangun sayang. Raka, ini mama malaikat penolongmu yang. Bangun. Raka. Pergi kamu! Pergi! Raka! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naila?
Naila, kamu ada apa? Risa udah bebas, Bu. Tapi saya belum tahu dia ada di mana sekarang. Ternyata selama ini Risa disekap di rumah yang mengerikan, Bu. Masya Allah. Ya sudah, kamu telepon Nak Ringgo kasih tahu kalau Narisa itu sudah keluar dari rumah itu. Cepetan, Ki. Iya, Bu. Cepet. Mana handphonenya? Aduh, jangan-jangan HP saya ketinggalan di toko kue, Bu. Ya udah, sekarang kamu ambil, Ki. Ki. Enggak, Bu. Saya nggak mau ketemu perempuan jahat itu lagi. Siapa perempuan jahat itu, Naila? Mbak Lasri itu jahat sama kamu. Itu, Bu. Ternyata ibunya Raka yang selalu menyiksa Risa. Itu bos saya di toko kue, Bu. Masya Allah. Dunia ini sempit banget, Naila. Ya sudah, kamu tungguin Gentai, Bu, yang ambil handphonenya ya. Pagi Nona, Ronald. Papa? Pak? Kok nggak bilang-bilang sih, Pak, mau datang ke sini? Masa ketemu anak harus lapor? Sarapan yuk. Terima kasih, Papa sudah sarapan. Papa mau bicara sama Ronald boleh? Karena jam 9 Papa harus ke bandara. Oh, boleh dong, Pak. Silakan. Oke, Ronald? Bentar ya. Enggak, Pak. Aku nggak mau. Itu sama aja ngebuat aku malu. Malu? Malu membuat hidup kita mandek, tahu? Iya, Pak. Tapi kan masih ada banyak cara yang nggak perlu ngebuat aku kehilangan muka. Kita sudah terlanjur basah. Kamu nikah tanpa cinta. Terpaksa kan? Iya kan? Kita dapat apa? Hidup kita nggak ada perubahan. Udah terbukti kan? Kalau selama ini prediksi Papa selalu salah. Kenapa dulu Papa maksa aku menikah sama Nola? Ya, karena yang kita hadapi itu bukan kancil. Ular kepala dua. Burhan tuh licik. Papa tidak sangka dia setega itu perlakukan Papa. Dia berkelit, meminjami uang sama Papa dengan dalih karena kamu mandul. Padahal Nola hamil. Walaupun akhirnya keguguran. Iya kan? Tapi sekarang Papa punya kartu as. Papa punya banyak foto-foto Burhan sedang bermesraan dengan perempuan di ruang kerjanya. Apa? Gimana bisa, Pak? Walaupun Papa kepepet, Papa pakai otak. Papa bayar orang untuk pasang kamera tersembunyi. Sekarang Papa punya banyak foto yang bisa dijadikan uang. Ya, sama-sama, Mbak. Sini kamu. Pasti kamu yang ngadu kalau Risa itu menipu saya. Iya kan? Enggak, Mbak. Dia sendiri yang tahu. Halah, alasan. Kalian bersekongkol untuk membongkar kelakuan anak saya kan? Hah? Kalian mau lapor ke polisi? Lapor sana, lapor. Bilang kalau Raka itu pecandu narkoba dan saya ibunya yang nyekokin dia tiap hari. Hah? Lapor sana. Cuma saya yang mengerti Raka. Cuma saya yang mengerti Raka. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Maaf, Bu. Kalau Ibu mau beli kue, kebetulan sekarang tokonya sudah tutup. Enggak, saya ibunya Naila. Saya mau ambil handphone anak saya yang ketinggalan di sini. Sebentar ya, Bu. Iya. Oh, jadi kamu ibunya perempuan bodoh itu? Dia bukan anak yang bodoh, Bu. Dia anak yang sangat berharga buat diri saya. Dan saya bisa membimbing dia dengan baik. Oke. Ngomong apa kamu? Mau nyindir saya? Mau bilang kalau saya ini ibu yang gagal? Jangan ngomong macam-macam sama saya ya. Saya hajar kamu ya. Kalau ibu seorang ibu yang baik, tanamkanlah hanya benih kebaikan pada anak ibu.
insya Allah nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang baik pula, Bu. Tidak ada pohon yang tumbuh dengan baik tanpa akar yang buruk. Maaf, janganlah ibu juga menyiksa orang lain karena kegagalan ibu dalam mendidik anak. Mulailah sekarang dari nol. Masih ada kesempatan buat ibu dan anak ibu. Ini belum terlambat kok. Maaf, mana handphone anak saya? Ini, Bu. Iya, ya. Terima kasih ya, Nak ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sayang, diminum yang banyak ya, biar kamu cepat kuat ya sayang. Yuk, lagi sayang, lagi, biar cepat kuat. Oh. Udah, mah. Udah semua. Kamu itu kurus sekali, kamu kali jarang dikasih makan ya. Sampai kurus kayak begini coba. Ma, udah lama. Jangan diomongin juga. Risa ini kan perlu juga mengistirahatkan pikiran. Udah, Pak. Risa nggak apa-apa kok. Terus kamu diapain aja sih sayang? Begitulah, Ma. Risa setiap hari dipukulin. Risa dipecut pakai gesper. Setiap hari Risa cuma makan 1 kali. Pantesan sampai kurus begini. Ma, Mama tahu apa yang Risa pikirin selama Risa disekap di sana. Apa, Nak? Risa cuma kepikiran Naila, Ma. Risa mikirin Naila waktu dia menderita di rumah kita, Ma. Risa juga ngerasain hal yang sama. Sudahlah, jangan disebut-sebut lagi, jangan dibicarakan itu lagi. Harus, Ma. Bukannya Risa mau mengadili Mama, tapi ini semua kenyataan, Ma. Mama udah memperlakukan hal yang sama pada Naila. Jadi itu sakit, Ma. Sakit. Ringo, handphonenya Naila masih mati ya? Naila, ini handphone kamu. Makasih ya, Bu ya. Iya. Lu. Yuk, Lala harus telepon Ringo ya, Bu ya. Coba. Ucuh. Naila telepon. Sebentar ya. Hai, Nay. Ringo, Risa sudah keluar dari rumah itu. Kamu tahu kabar ya? Iya, udah. Sekarang dia ada di rumah sakit Tiahanu. Kamu kesini aja ya, di kamar 404. Ya, Om Darwis sama Tante Mei juga ada di sini kok. Baik, saya segera ke sana ya. Oke, Nay. Bagaimana Naila? Bu, Risa sudah bersama Ringo. Sama Tante dan Om juga. Kita ke sana ya, Bu ya. Iya. Naila udah gak sabar ketemu sama Risa. Ya udah, ayo siap-siap yuk. Loh, kenapa Naila? Saya takut Tante Melani. Iya.
Ibu ngerti kalau kamu itu masih trauma. Tapi sekarang kamu kan sudah nggak numpang. Kamu bisa ngidupin Genta, ngidupin diri kamu sendiri. Hidup sepenuhnya ada di tangan kamu, nak. Ayo guys, cepet-cepet yuk. Ayo. Kita ambil barang ini. Riz, kalau kamu udah sembuh nanti, boleh nggak aku foto kamu? Kalau buat kamu, foto seharian juga aku mau. Bisaan kamu, Riz. Oh ya, Riz, kamu masih ingat nggak waktu kita reunian SMA? Waktu itu kamu jalan, tiba-tiba kamu kepleset, terus... Terus, kamu nolongin aku kan? Iya, Ringo, aku inget banget, inget. Masa, Riz? Kamu masih ingat? Aku inget, waktu itu kamu kan yang ngasih obat ke aku. Terus sayangnya kamu nggak nganterin aku pulang. Aduh, mana berani aku, Riz. Kamu kan ngetop banget. Lagian, banyak cowok yang lirik kamu. Sedangkan aku siapa? Itu sih namanya minder, pangkal apes. Coba dulu kamu nganter aku pulang. Emangnya kenapa kalau aku antar kamu pulang? Ringo, biasanya hal-hal yang terindah gak akan pernah kelihatan. Dan banyak banget hal-hal yang kamu gak tangkep dalam pertemanan kita. Aku nggak mau ketemu dia. Nggak enak lagi. Nanti gimana coba sikap dia? Mama jangan begitu, Ama. Situasi kan udah membaik, Ma. Risa udah ditemukan. Naila udah di jalan menuju ke sini. Mesti kan Mama bersyukur, bukan malah berkelit. Iya, tapi aduh, Pak. Aku nih benar-benar malu ketemu Naila itu. Nggak enak lagi tahu. Gimana nanti kalau dia nuding-nuding aku coba? Mama sadarkan sekarang, kalau nasib manusia itu terus bergerak. Persis seperti roda yang berputar. Coba gimana kalau Naila itu menjelma jadi wanita yang kuat dan mapan. Malu kan Mama dulu pernah mukulin dia. Papa mulai yang ngungkit-ngungkit yang lama ya. Mama makin malas aja deh ketemu dia. Mama nggak mau ketemu dia. Ma jangan begitu ah. Yuk duduk. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Ma. Pa, kenapa Mama pergi didiemin aja? Kamu kayak nggak tahu aja tabiat Mama kamu itu, Riz. Tapi bukannya Mama udah sadar, Pa? Dia memang udah membaik. Tapi sepertinya dia butuh waktu untuk melewati masa transisi. Pasti dia merasa bersalah sekali sama Naila. Risa? Naila! Naila! Syukurlah kamu nggak apa-apa kan, Riz? Aku nggak apa-apa. Aku bersyukur Allah sudah mempertemukan kita. Aku kangen sama kamu. Aku juga, Riz. Om, apa kabar, Om? Baik, Naila. Loh, Tante mana, Om? Tante baru aja pulang. Katanya dia mau istirahat. Om, kenalkan ini Ibu Hanum. Saya bapaknya Riz. Bagus. Naila, ini anak kamu ya? Iya, Om. Mau ikut kakek? Ke kakek? Cucu saya ya.
2 tahun saya jadi pimpinan. Dan saya udah capek menghadapi karyawan yang bekerja dengan orientasi duit. Tapi semenjak sama kamu, saya nggak pernah merasakan hal itu lagi. Ron, jangan muji aku terus dong. Nanti aku jadi besar kepala loh. Saya ngomong belak-belakan kok. Dan saya nggak khawatir kalau kamu nanti gede kepala. Karena kamu bukan orang yang seperti itu, ya kan? Ya, Ron, di Jakarta kan orang bisa cepat berubah. Termasuk diri kita sendiri. Saya setuju. Orang yang mempunyai prinsip yang kuat nggak akan pernah goyah. Oh iya, gimana kabar istri kamu? Baik-baik, tapi untung aja hari itu dokter datang secepatnya. Sebenarnya kita berdua itu udah nggak tahan ingin punya anak, udah nggak sabar. Ya, sekali hamil, langsung keguguran. Kamu tau lah, gimana sedihnya kita berdua. Kamu kapan nikah? Ya, kalau memang udah ada pacar, cocok sama cocok, kenapa enggak? Lebih cepat kan lebih bagus. Bu, kok Tante Melani malu ya sama saya? Mungkin perasaannya berkecamuk, Naila. Ya ada malu, bingung. Wes, pokoknya campur aduk. Dia belum siap ngenalin ini ketemu sama kamu barangkali. Ya, enak ya. Tapi padahal kan sayanya nggak apa-apa, Bu. Ya pokoknya harus kamu loh yang membuka diri supaya tante kamu bisa menjadi lebih baik. Ya kan? Dia harus diberi kepercayaan, Nak. Jangan-jangan nanti dia masih menganggap kalau kamu tuh meremehkan dia, malah nggak enak. Ya. Oh, mimi. Ibu tadi lihat Ringo nggak? Lihat, tadi ada di ruangan kok dia. Bukan itu. Maksud Naila, Ibu lihat nggak gerak-geriknya? Bahasa tubuhnya gitu, Bu. Memang kenapa? Gelagat-gelagatnya sih. Kayaknya si Ringo suka sama Risa, Bu. Siapa ya, Bu? Naila buka pintu dulu ya, Bu. Siapa itu yang datang? Siapa? Oh, Mimi. Mama, aku Mimi dulu. Yuk. Jadi, kamu siap kalau kita segera nikah? Apa perlu aku jawab lagi? Ya, siapa tahu aja kamu berubah pikiran. Apa aku terlihat sebagai wanita yang pelin-pelan? Maaf, bukan itu maksudku, Nay. Aku hanya butuh kepastian. Dan kalau udah pasti, berarti aku harus kerja keras. Secepatnya mempunyai rumah, ya walaupun nyicil. Terus cari uang buat pesta pernikahan kita. Kamu nggak perlu memaksakan diri seperti itu. Kan wajar, pasangan yang baru menikah belum punya rumah. Kita bisa ngontrak dulu. Atau sementara tinggal dengan ibu. Dan aku nggak pernah kok memimpikan pesta besar. Aku mengerti, Nay. Aku selalu ingat masa lalu kamu. Yang pacaran sama orang kaya. Yang menjanjikan kamu segalanya. Rumah besar. Pesta pernikahan yang meriah. Sedangkan aku cuma... Tolong jangan ungkap masa lalu saya lagi. Jadi selama ini, kamu pikir saya wanita yang mementingkan uang? Wanita yang materialistis. Ternyata kamu gak betul-betul kenal aku ya, Tam. Selama ini kamu salah menilai aku. Naila, bukan itu maksudku. Maksud kamu apa? Kamu mau bilang kalau aku dulu mencintai dia hanya karena uangnya? Hanya karena dia punya segala-galanya? Iya? Naila. Keterlaluan kamu. Naila, kenapa dengan anak Tama, Naila? Dia udah membuat saya tersinggung, Bu.
tersinggung itu biasa. Marah-marah juga hal lumrah, namanya juga bumbunya cinta, ya kan? Tapi kenapa sih, Bu? Laki-laki tuh selalu berpikir kalau perempuan lebih mementingkan uang daripada cinta. Karena memang banyak perempuan yang seperti itu. Sehingga laki-laki jadi gentar karena mereka takut cintanya itu nggak dianggap. Gitu. Tapi tetap aja Tama nggak pantas, Bu, bersikap itu pada saya. Naila, Ibu yakin Nak Tama nggak bermaksud seperti itu ke kamu. Dia anak yang baik. Sudah Ibu temuin dia dulu ya. Wes. Kamu udah bangun? Udah dari tadi. Kamu kasihan tidur sambil duduk kan pegel. Kenapa nggak di luar aja? Ada tempat duduk panjang kan, bisa tiduran, lebih enak. Nggak apa-apa, Riz. Kamu mau minta apa? Enggak, aku nggak mau. Sebentar lagi juga sarapannya datang. Ringo, aku pengen pulang. Aku kangen sama rumah. Dokter bilang kamu baik-baik aja. Kamu nggak akan lama. Mungkin 2 atau 3 hari. Kalau benar begitu, besok kamu udah boleh pulang. Yang benar kamu, Ringo? Riz, kalau kamu udah pulang nanti, boleh nggak aku tetap ngejagain kamu? Kalau aku pulang, berarti kan aku udah sembuh. Ngapain dijagain? Maksud aku pengen jagain kamu selamanya. Dari dulu kayak papa bantuin mama masak biar mama nggak uring-uringan. Kalau mama baik-baik begini kan papa senang bantuin. Nah ini tiap hari buannya ngamuk melulu. Siapa yang mau bantuin? Mama tuh udah bikin orang takut. Bikin takut dikawinin juga. Pak. Mobil bekas yang papa tungguin tuh udah ada yang laku belum? Mama mau bikin selamatan nih. Selamatan Risa pulang. Nah itu yang papa pengen ngomongin dari kemarin juga sama mama. Apa tuh papa? Berkat doa kita sama Tuhan. Risa kan sekarang udah kembali ke rumah. Ya. Terus papa juga udah berhasil jual 3 mobil bekas, Ma. Aduh. Komisinya lumayan loh, Ma. Papa tuh hoki banget. Jadi juga dong mama bikin syukuran nih. Mama mengundang tetangga 30 orang aja. Oke, Pak ya? Boleh ya? Ya, boleh sih, tapi sederhana aja ya, Ma. Iya, 500.000 aja itu udah cukup, udah banyak sekali masakannya, Pak. Udah enak itu. Aduh, jadi juga. Mama senang deh, Mama senang. Angus. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih itu, Pak? Pagi-pagi namu. Pak RT kali, Ma.
Mama udah bayar iuran sampah belum, Ma? Udah, bulan depan juga udah Mama bayar. Sebentar. Siapa, Pak? Pak Heru, Ma. Pak Heru, jangan dibukain, Pak, jangan. Ada istrinya gak sih? Kelihatannya dia sendiri. Jangan dibukain, Pak, jangan, Pak. Jangan dibukain, jangan. Udah lama nggak apa-apa. Biar masalah cepat selesai. Aduh. Heru? Darwis, Apa kabar? baik. Silakan masuk. Ya. Ternyata anak-anak kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi terpaksa saya datang ke sini agar kita bisa berembuk menyelesaikan masalah mereka. Masalah anak saya udah selesai. Mereka bisa menyelesaikan sendiri. Untung dia bisa kabur. Kalau nggak, udah mati dia, tahu nggak? Mama, dengerin Heru dulu. Darwis, masalah Raka itu sangat kompleks. Dia ingin didampingi, dituntun, dan dicintai. Tapi mamanya Raka itu salah mengartikan. Dia memang mendampingi, menuntun, dan mencintai. Tapi dengan cara yang salah. Iya. Tapi anak kami yang jadi korban kan? Hah? Dia dihajar habis-habisan hampir mati sama istri kamu ya kan? Ma. Biarin aja, Pak. Kasih tahu dia kalau anak kita di sana di rumahnya diperlakukan seperti binatang. Melani, Darwis, bukan cara seperti ini yang ingin saya selesaikan. Raka itu benar-benar mencintai Risa. Alah, omong kosong. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mencintai Risa dengan benar. Begini saja. Raka tidak ingin menceraikan Risa. Dan saya mau agar rumah tangga mereka itu diteruskan. Bagaimana kalau mereka tinggal bersama kalian? Masalah rumah, biar saya yang sediakan. Jangan, jangan gitu dong. Aku kan nggak jago ngomong romantis. Dulu aja waktu SMA, nilai bahasa Indonesia aku cuma dapat 4. Gimana kamu mau ngarepin aku ngomong yang bener? Udahlah, Tam. Pokoknya aku nggak suka sama omongan kamu tadi malam. Aku anggap semua yang keluar dari mulut kamu itu benar. Ingat ya, Tam. Aku itu bukan cewek matre. Iya, tapi kan mulut bisa aja salah nerjemahin kata hati. Ya nggak, Nay? Berita aja masih bisa diedit, diralat. Ya sudah, saya masih banyak kerjaan. Cece. Lagi marahan ya sama nak Tama. Ibu ini gimana sih? Naila marahan kok ibu malah senyum-senyum kayak gitu. Aduh, Naila. Marahan itu bumbunya cinta. Ayo, jangan cembetut gitu. Senyum, senyum. Gitu dong. Itu baru anak ibu. Balum, kapan dia nikahnya? Kok nggak diresmi-resmiin sih? Padahal dia tuh kalau diapelin kan sampai malam-malam. Gak malu apa sama tetangga? Oh, tenang Bu Tati. Anak saya sebentar lagi akan menikah di Hotel Bintang 5. Habis itu kita pindah ke real estate. Ya, Naila? Oh ya? Iya dong. Mana mungkin. Ibu ngapain sih ngomong kayak gitu? Biarin aja. Orang macam dia sekali-sekali harus dibohongin. Puas? Ayo Naila, cepet.
dong, senyum dong. Udah jangan foto aku kan lagi sakit. Aduh, lagi jelek nih. Nggak mau deh foto, nggak mau deh foto. Ya, nggak apa-apa dong. Ringo. Ayo dong Risa, senyum dong. Nggak mau. Nggak mau lihat. Nggak apa-apa lagi, tetap cakep kok. Ayo dong. Ringo udah. Lagi dong. Aku nggak mau, Pak. Aku nggak sudi. Aku nggak rela. Aku nggak ikhlas. Nanti Risa hancur lagi, Pak. Ma, dulu Mama yang maksa Risa nikah. Sekarang Mama juga yang maksa dia bercerai. Iya, tapi Papa kan lihat apa sebabnya. Risa babak belur kan? Ya sekarang satu-satunya jalan yang benar cerai. Atau Papa mau Risa mati? Mau? Ma, nggak semua di dalam hidup ini bisa berjalan menurut kehendak kita, Ma. Kita harus bisa juga menghargai keinginan Pak Heru yang nggak mau anaknya bercerai dari anak kita. Lagian, kan maksud dia baik, Ma. Tapi aku enak lihat istrinya yang kayak kuntilanak itu. Amit-amit tau nggak? Ma, Mama kan dengar sendiri. Kalau ibu menurut itu terganggu jiwanya, Ma. Dia sekarang udah dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Nah, si Raka itu butuh Risa untuk mendampingi. Dan mereka kan tinggal serumah dengan kita. Pak, mereka bilang apa sih? Kita mau dibeliin rumah besar, mewah. Bener tuh. Mama, udah situ lagi pikirannya. Ma, yang jelas Raka dan Risa akan tinggal di suatu rumah dan kita mendampingi mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, ada juga untungnya, Pak. Jadi kita nggak mikirin lagi bayar kontrak rumah. Iya kan, Pak ya? Riz, sepulang nanti kamu punya rencana apa? Rencana? Aku mau buat makanan kesukaan Papa. Bakwan Malang. Aku jago banget loh bikin bakwan Malang. Kamu harus coba ya? Maksud aku rencana yang lebih serius. Mungkin aku mau kerja atau kuliah. Pengennya sih aku nggak mau kelamaan nganggur. Aku pengen cepet-cepet dapat kerja. Kasihan Mama sama Papa. Aku mau ngebantuin mereka. Terus? Terus aku mau nabung. Kali aja bisa kuliah lagi. Terus? Terus apa lagi ya? Terus? Kok terus-terus melulu? Risa, maukah kamu menikah denganku? Aku akan memberikan kehidupan yang lebih bahagia. Aku janji. Kemana Risa ya, Pak? Mungkin di taman kali, Ma. Yuk kita lihat. Wah, tuh dia. Gimana cara ngomong sama dia ya, Pak ya? Iya sayang.
Panasnya tinggi, Tam. Dokter belum bisa memastikan apa penyakitnya. Tapi tadi Genta sudah diambil darahnya untuk diperiksa di laboratorium. Yaudah, kamu tenang dulu aja. Saya kesana sekarang. Kamu tungguin ya. Ya sudah. Tama, kamu kenapa? Kok kelihatan tergesa-gesa banget? Saya mau ke rumah sakit, Ron. Anak yang dulu saya gendong di mall, sekarang lagi sakit dan diopname. Terus ibunya, maksudnya pacar saya lagi panik sekarang. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit anak pelita. Ya udahlah ya, biar saya antar aja. Gak usah, Ron. Saya bisa sendiri. Saya juga pengen kenal sama pacar kamu itu. Udahlah, yuk biar cepat. Bu, kok panasnya Genta nggak turun-turun ya, Bu? Kata dokter, sampai sore nanti panasnya tetap tinggi, Naila. Tapi tadi sudah dikasih obat penurun panas. Dan sekarang sedang bereaksi. Mudah-mudahan 2-3 jam kemudian panasnya bisa turun ya, Nak ya. Cepat sembuh ya, Nak. Mama sayang sama Genta. Bu, Naila mau ambil hasil darah tes Genta dulu ya, Bu. Iya, iya. Jadi, kapan kamu akan menikah? Pengennya sih secepatnya, Ron. Tapi kan butuh persiapan. Saya pengennya punya rumah dulu. Kalau kamu mau, kamu bisa pinjam ke kantor. Makasih, Ron. Nah, itu pacar saya. Sayang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.